Ayu melajukan motornya dengan kecepatan sedang hingga akhirnya sampai di depan rumah kedua orang tuanya. Dia bergegas menghampiri mobil Revan yang terparkir tak jauh dari sana. Anehnya, soang-soang tadi tak menyerang Ayu yang berjalan mendekati. "Bang, kita selamat, itu Kak Ayu datang," ucap Irfan sambil menepuk pundak Revan. Tanpa pikir panjang, Revan segera keluar dari dalam mobil, menghampiri wanita pujaannya. Sebenarnya dia malu, hanya karena soang dia menelepon Ayu. Rencananya untuk muncul dengan berani di hadapan keluarga Ayu gagal total. "Kak Revan baik-baik saja kan?" Wajah Ayu nampak begitu khawatir. Dia memperhatikan setiap inci tubuh Revan. "Aku baik-baik saja. Terima kasih kamu sudah datang," ucap Revan yang tak bisa menahan rasa senangnya saat Ayu terlihat begitu khawatir. Mungkin seperti ini rasanya mencintai seseorang karena Allah. Ada saja hal sepele yang membuat hati berbunga-bunga. Irfan yang berdiri di samping Revan hanya bisa diam sambil berpangku tangan. Sebagai cikal bakal jomblo masa depan, aku harus membiasakan diri melihat hal seperti ini, gumamnya. "Kak Revan kenapa tidak bilang kalau mau datang? Sekarang Babe Danyak masih di festival Lenong. Mungkin sore baru pulang," ujar Ayu. "Aku berinisiatif sendiri. Bukannya disambut camer, malah disambut soang-soang ganas," jawab Revan. "Karena Kak Revan sudah terlanjur datang, apa mau menunggu sebentar? Saya akan meneleponnya dan Babe biar cepat pulang," ucap Ayu. Aku hanya bisa mengambil cuti hari ini. Jadi sebisa mungkin aku harus bertemu mereka hari ini demi kamu," ucap Revan lalu tersenyum manis. Ayu langsung mengalihkan pandangannya karena salah tingkah sendiri. "Dan Asam yakin mau belajar mengendarai motor?" tanya Boy untuk memastikan. Siang ini dia diminta untuk pergi ke dealer membeli 1 unit motor. Motor tersebut diantar ke apartemen bukan ke rumah, karena Asam ingin belajar berkendara di sekitar halaman gedung apartemen. Dengan percaya diri, Asam menganggukkan kepalanya. Sebenarnya dulu dia bisa, tetapi karena kecelakaan, dia mengalami trauma. Kedua orang tuanya pun tak lagi mengizinkan. Hingga Asam berpikir saat ini, istrinya pasti bosan menghabiskan waktu di rumah seharian. Dia ingin melawan rasa trauma itu demi sang istri. "Bibah, dia pasti akan senang jika bisa jalan-jalan naik motor bersamaku." Beberapa hari yang lalu dia pernah meminta untuk dipesankan ojek online, karena dia ingin jalan-jalan. Saat itulah aku merasa tidak berguna menjadi seorang suami. Hari ini aku putuskan untuk kembali mengendarai motor agar bisa membahagiakannya, jelas Asam kepada Boy. Tapi bukannya Den Asam pagi tadi mual, sakit perut, besok saja belajarnya. "Motornya disimpan di basement saja dulu," ujar Boy. Asam terkekeh kecil saat mendengar ucapan Boy. Anehnya hanya saat pagi hari saja. Tiba-tiba aku merasa sedang mengidam seperti Bibah. Siang ini aku baik-baik saja seperti biasa. "Hahaha, bisa begitu ya? Kalau begitu ini kuncinya, Den. Coba muter-muter di area sini dulu," ucap Boy sambil mengulurkan kunci motor itu ke hadapan Asam. Tanpa pikir panjang, Asam segera meraih kunci motor tersebut. "Ingat ya, ini rahasia. Aku akan belajar selama 1 minggu sebelum akhirnya muncul di hadapan Bibah dengan motor ini." "Siap, Den." Setelah selesai mengajar, anak-anak madrasah keluar untuk bermain dan beristirahat. Sementara itu, Mira memilih tetap di kelas untuk membantu Yuda merapikan buku-buku di atas meja anak-anak. Ya, Mira memang belajar dari hal yang sangat dasar, seperti layaknya siswi madrasah meski umurnya tak lagi bocah. Malu, tentu saja, tetapi di sisi lain Mira merasa bahagia, karena mendapatkan suasana baru yang sangat menyenangkan dan membuat hatinya tenang. "Pak Guru, pagi tadi aku dengar dari Umi, kalau kamu pernah menikah tapi bercerai. Jika kamu sangat mencintai istrimu, kenapa kamu harus bercerai dengannya?" Sontak saja Yuda langsung menghentikan aktivitasnya, memandangi Mira dari jarak 3 meter di depannya.
Sebenarnya dia bukanlah orang yang suka membicarakan hal pribadi dengan seseorang yang baru dia kenal. Tapi entah mengapa sejak bertemu dengan seorang wanita yang begitu banyak tanya dan juga cerewet seperti Mira, dia seolah tidak bisa menahan diri untuk tidak menceritakan kehidupan masa lalunya. Layaknya sebuah bangunan, aku hanya bangunan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Sangat tak layak untuk dia yang mendamba bangunan nyaman dan penuh kehangatan. Salahku amat besar kepadanya. Menahannya untuk tidak pergi adalah keegoisan terbesarku. Sekarang semuanya sudah berakhir. Aku memang telah kehilangannya. Tetapi sekarang aku menemukan jati diriku yang dulu sempat hilang. Jelas Yuda panjang lebar lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Dari jarak beberapa meter itu, Mira diam terpaku. Melihat pria penuh luka saat ini berdiri tak jauh darinya. Dia lagi-lagi seperti melihat gambaran dirinya sendiri yang dulu begitu mencintai Azam. Namun dia bukanlah wanita dambaan. Mira meletakkan buku-buku tersebut di atas rak, lalu duduk di satu bangku yang cukup dekat dengan tempat Yuda berdiri. Dulu aku seorang yang pernah sangat menyintai seseorang. Sangat cinta sampai merasa akan gila. Saat mengetahui jika dia menikahi wanita lain, aku benar-benar tidak ikhlas. Aku berharap wanita yang dia nikahi itu lebih brengsek dan lebih buruk dariku. Yuda menoleh menatap Mira yang tiba-tiba saja memasang wajah sendu. Memangnya ada wanita yang lebih buruk darimu? Mira menoleh menatap tajam ke arah Yuda. Hais, jangan diperjelas. Dia kembali tertunduk sambil memainkan kuku jari tangannya. Setelah dia datang ke pesantren ini, dia semakin sadar jika dirinya benar-benar bodoh. Mengaji dan sholat saja tidak tahu. Saat itu aku berharap istrinya adalah wanita lemah dan lebih buruk dariku. Tapi, sialnya dia adalah wanita yang selalu menjaga kehormatannya di balik jilbab. Tegas tak tergidas meski aku mengancamnya. Sosok wanita itu mampu merobohkan dinding beku di hati orang yang sangat aku cintai. Sekarang yang tertinggal dariku hanyalah penyesalan. Yuda menyunggingkan senyumnya saat mendengar cerita Mira. Pria yang kamu sebut itu Azam ya? Dan wanita itu adalah Bibah. Mira menoleh sambil terkekeh kecil. Kamu bisa menebak dengan sangat mudah. Padahal baru pagi tadi aku menceritakan tentang Bibah dan Azam. Yuda melangkah mengambil posisi duduk di sebuah kursi yang berjarak sekitar 2 meter dari Mira. Jauh dari semua itu, sejujurnya aku sudah mengenal mereka. Khususnya Bibah. Dia adalah mantan calon istriku. Apa? Mira sampai berdiri saking kagetnya mendengar pernyataan Yuda. Cahaya jingga dari langit sore ini menemani Ayu dan Revan yang sedang duduk di teras rumah dengan nuansa Betawi klasik. Di sana juga ada Irfan yang duduk tak jauh dari mereka, seolah menjadi pengawas untuk dua insan yang sedang memasuki fase pengenalan. Saya tidak menyangka jika Kak Revan akan bersungguh-sungguh datang kemari. Sejujurnya Babe bukanlah orang yang mudah dimengerti. Beliau mempunyai kriteria tersendiri untuk calon menantu. Ujar Ayu seraya menoleh menatap Revan yang duduk di sisi kirinya. Ayu memegang erat cangkir teh yang ada di tangannya. Jujur, hatinya mulai tertaut dengan pria yang saat ini datang untuk meyakinkan kedua orang tuanya. Saya bukanlah wanita yang pandai memahami isi hati pria. Kadang saya bertanya-tanya, apa yang Kak Revan katakan hari itu adalah sebuah keseriusan. Hari ini semua keraguan itu seperti terjawab. Terima kasih sudah datang. Revan menoleh menatap Ayu yang duduk dengan jarak 1 meter darinya. Jika kamu siap menaruh harap padaku, aku berjanji akan berjuang atas dirimu. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawab yang akan aku genggam selamanya. Yakinlah, aku tidak pernah bermain-main jika wanita yang aku harapkan menerima aku dengan baik. Revan nampak begitu yakin dengan ucapannya. Ya, dia pernah menempatkan hati kepada wanita yang tak menyambutnya dengan baik. Dan akhirnya hanya kekecewaan yang dia dapatkan. Kali ini dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak menyia-nyiakan wanita yang memberikan dia kesempatan.
Insya Allah saya percaya, ucap Ayu dengan kepala tertunduk. Jangan gampang percaya, Kak Ayu. Janji seorang pria itu seperti angin. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dipegang. Makan angin masuk angin loh, sahut Irfan dari belakang sana. Ayu nampak terkekeh kecil seraya menggelengkan kepalanya. Sementara Revan menoleh dengan raut wajah datar. Aku kurung di kandang soang mau. Kakak bang, cuma bercanda kok ngamuk, ucap Irfan sambil mengangkat kedua tangannya. Di tengah obrolan ketiganya tiba-tiba terdengar suara motor RX King memasuki halaman. Motor itu berhenti tepat di depan teras rumah. Revan nampak gugup saat melihat pria parubaya turun dari motor dengan cincin batu aki yang memenuhi jari-jarinya. Assalamualaikum, sahut Babe dengan lantang.